Masih dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, Polisi Resor Pacitan, Jawa Timur bersih-bersih masjid dan juga musola. Tujuannya agar umat nyaman saat beribadah sholat tarawih. Dan yang terpenting, lebih steril dari COVID-19. Secara serentak, pada Jumat pagi, Polisi Resor Pacitan menggelar kerja bakti bersih-bersih musola dan masjid. Tak terkecuali pembersihan Masjid Agung Darul Falah yang ada di pusat kota. Pembersihan mencakup area outdoor dan indoor masjid. Polisi juga memasang pembatas dan menyediakan tempat cuci tangan. Tujuannya agar jemaah bisa nyaman beribadah tanpa harus takut dengan virus. Di lokasi lain, Polisi Sektor Arjosari juga melakukan pembersihan pada musola. Masyarakat kami antusias untuk membersihkan masjid dan musola untuk ibadah, untuk menghadapi bulan Ramadan ini. Agar sehat dan agar nyaman untuk ibadah nanti. Ya, dilakukan di beberapa polsek sudah kita arahkan jajaran untuk membersihkan seluruh masjid yang ada di wilayahnya. Dilaksanakan serentak di hari Jumat ini. Kegiatan membersihkan masjid dan musola dilakukan secara serentak oleh setiap polsek yang berada di Kabupaten Pacitan. Dirgo Suyono melaporkan dari Pacitan, Jawa Timur. Ya, sementara itu belasan narapidana rutan kelas 2B Salatiga juga membersihkan Masjid Baitul Muttaqin di Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Bakti sosial ini bagian dari rangkaian Hari Bakti Pemasyarakatan 2021 yang ke-57. Dengan tekun, 15 narapidana rutan kelas 2B Salatiga, Jawa Tengah membersihkan Masjid Baitul Muttaqin. Semua bagian masjid dan barang yang akan digunakan selama ibadah Ramadan dibersihkan agar warga nyaman dalam melakukan ibadah. Kegiatan ini adalah bagian dari rangkaian Hari Bakti Pemasyarakatan 2021 yang ke-57 yang diikuti para napi yang telah memperoleh asimilasi dan yang akan segera bebas. Juga sebagai wujud adaptasi dekat dengan masyarakat agar dapat menyesuaikan diri serta menghilangkan stigma negatif terhadap para narapidana. Kita mengadakan bakti sosial berupa membersihkan rumah ibadah menjelang bulan suci Ramadan ini, sehingga nantinya kegiatan ini bisa dirasakan oleh masyarakat dalam menyambut bulan suci Ramadan. Tentunya akan banyak aktivitas di dalam rumah ibadah ini, khususnya masjid. Sementara itu, para napi yang mengikuti kegiatan ini mengaku senang karena dilibatkan. Saya sangat senang karena saya bisa dipercaya dengan bawa karutan dan saya bisa membersihkan tempat ibadah ini menjelang bulan suci Ramadan dan memperingati hari ulang tahun pemasyarakatan. Apalagi saya mau menjelang pembebasan bersyarat, semoga saja dengan kegiatan ini saya bisa diterima di masyarakat nanti dan bisa lebih baik lagi. Diharapkan warga bisa nyaman dalam menjalankan ibadah dan warga lapas dapat kembali diterima dengan baik di tengah masyarakat. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Masya Allah, pemandangan yang indah jelang Ramadan ini makin banyak yang berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Semoga mereka yang turut membersihkan masjid dan juga musola mendapatkan ganjaran yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah Ustadz, kalau melihat fenomena tadi, semuanya jelang Lebaran melakukan kebaikan. Ini bukan berarti kalau di luar Ramadan kita nggak mendapat pahala kan Ustadz kalau melakukan kebaikan juga? Masya Allah, Subhanallah Mbak Pratiwi, ini satu inisiasi yang sangat baik. Ya, semua orang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan jelang Ramadan. Namun tentu, ya di luar Ramadan, semua kebaikan Allah terima dan Allah lipat gandakan pahalanya. Hanya ada satu kaidah oleh para ulama, bahwa ada waktu yang mulia, ada tempat yang mulia. Kalau orang beribadah di waktu tersebut, beribadah di tempat tersebut, memang kelipatannya lebih besar. Ada Masjidil Haram, ini tempat yang mulia. Kita sholat di situ nilainya 100.000 kali lipat dibanding di tempat yang lain. Itulah ketetapan Allah. Ada waktu yang mulia, Ramadan. Ini bulan yang penuh dengan keberkahan. Lipat ganda yang sekian banyak atas semua amal kebaikan dibanding dengan di bulan yang lain. Maka atas motivasi, keutamaan waktu, keutamaan tempat itu, kita berlomba-lomba. Ini yang sedang kita bersihkan, rumah Allah. Masjid itu rumah Allah. Maka membersihkan rumah Allah, menjaga kebaikan rumah Allah, mensucikan rumah Allah, apalagi menjelang ibadah Ramadan yang sangat mulia. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan kemuliaan-kemuliaannya
Dan ini motivasi tertinggi kita. Apalagi tadi semuanya, Masya Allah, berlomba-lomba. Tapi diingatkan, tidak hanya menjelang Ramadan tentunya. Setelah selesai Ramadan, kalau masjid kita, tempat ibadah kita, sangat perlu untuk dibersihkan, untuk diindahkan. Tentu kita pula ingin berlomba-lomba, mengindahkan, menjaga kebersihan rumah ibadah, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, Ustadz, satu lagi nih, supaya kita menjaga konsistensi ibadah kita setelah bulan suci Ramadan, kan kadang-kadang suka kendur gitu ya, imannya naik ketika bulan suci Ramadan, tapi habis itu udah turun lagi. Gimana Ustadz supaya iman kita tetap teguh setelah bulan Ramadan? Iya Mbak Pratiwi, iman itu kata para ulama naik dan turun. Bagaimana cara mempertahankannya, itulah yang penting. Dalam hadis Nabi SAW mengingatkan, sebaik-baik amal itu yang kontinu meskipun sedikit. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Enggak usah banyak-banyak. Karena biasanya orang kalau banyak-banyak, berikutnya itu tidak sama sekali. Tapi kalau bertahap, sedikit demi sedikit, terus secara kontinu, secara gradual, insya Allah itu akan mengekalkan ya ibadah atau amal soleh kita. Karena fitrah manusia, memang Allah ciptakan manusia itu bertahap. Kita dari kecil, remaja, dewasa, dan berikutnya. Demikian juga kita tidak mungkin mampu menjalankan ibadah yang besar, yang banyak dalam satu waktu. Untuk itu, di antara tuntunan Nabi adalah kita juga memperhatikan keadaan, memperhatikan situasi. Yakinlah ibadah itu yang terbaik adalah yang terus-menerus kita jalankan. Ramadan ini bukan mengawali ibadah, tapi meningkatkan. Sebelumnya sudah sholat, Ramadan ditingkatkan. Sebelumnya sudah infak sedekah, Ramadan ditingkatkan. Sebelumnya sudah pernah puasa juga, Ramadan ditingkatkan karena wajib nilainya. Sehingga kalau kita menjalankan tuntunan Nabi, terus kita jaga kebaikan kita bertahap, meskipun sedikit, namun nilainya berpahala besar karena dalam rangka menjaga istiqomah kita, menjalankan ibadah di sisi Allah, insya Allah. Amin. Jadi sebelum Ramadan kita sudah beribadah, pada saat Ramadan kita meningkatkan, setelah Ramadan kita mempertahankan. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz At-Tabik telah membagikan ilmu dan tausiahnya kepada kami dan juga penonton di Rumah Ajwa TV. Sampai jumpa lagi di lain waktu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.